Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah skema simulasi yang benar. Di sini saya sudah mendapatkan sebuah informasi Bapak Ibu terkait dengan adanya reformulasi itu seperti apa sih nantinya, bagaimana skemanya. Kita coba bahas bersama. Karena sampai saat ini Bapak Ibu semuanya banyak yang bertanya kepada saya bahwasanya, Mas, bagaimana jika saya seperti ini? Mas, bagaimana jika saya seperti ini? Namun maaf sekali Bapak Ibu, saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu yang masuk di kolom WhatsApp saya. Bapak Ibu juga bisa join atau bisa gabung di YouTube saya. Di situ ada fitur gabungnya, Bapak Ibu bisa lihat, bisa diklik saja. Jadi mohon maaf sekali bagi yang tidak terjawab Bapak Ibu. Dan di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan ulang kepada Bapak Ibu semua skema yang benar itu seperti apa. Nah, coba kita bahas dan kita simak. Jangan di skip videonya. Seandainya Bapak Ibu ada komentar ataupun tanggapan, silahkan berikan komentar atau tanggapannya di kolom komentar di bawah ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung bahas informasinya berikut ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @stidi Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abaharifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu juga ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak berkenan tentunya. Langsung kita bahas pembahasannya berikut ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu semua reformulasi seperti apa sih yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya reformulasi ini tidak sembarangan orang itu bisa terjaring Bapak Ibu. Jika memang benar nantinya akan terjadi seperti ini. Jika salah mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu. Karena ketentuan Bapak Ibu bisa cek di SSCSN nantinya. Di sini saya akan memberikan sebuah pandangan saja kepada Bapak Ibu semua. Nah, di sini untuk reformulasi seperti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua tidak berlaku untuk semua THK2 maupun non-PNS ataupun non-ASN. Yang berlaku di sini adalah bagi Bapak Ibu yang lulus. Untuk reformulasi akan diberlakukan bagi Bapak Ibu yang di formasi tersebut mengalami kebutuhan atau kekosongan ataupun masih belum terpenuhi, dan juga bagi Bapak Ibu yang bisa lolos nantinya harus juga bisa lolos di ketiga poin, 3 unsur poin juga selain teknis, yaitu di sosial manajerial, sosial kultural, manajerial, dan wawancara. Jadi ini juga harus lolos. Seperti apa skemanya coba kita bahas Bapak Ibu. Di sini saya buat alur untuk optimalisasi formulasi, reformulasi. Nah, di sini Bapak Ibu untuk nilai ambang batas teknis terkecil, di sini NAB-nya itu diambil dari nilai teknis yang terkecil. Dalam artian seperti ini. Misalnya di formasi A. Nah, di formasi A ini nilai terkecilnya 90. Kemudian di formasi B nilai terkecilnya itu 100. Nah, jadi nilai teknis terkecil inilah yang dijadikan nilai ambang batas Bapak Ibu. Nah, nilai ambang batas terkecil. Jadi tidak menentukan patokan misalnya 90 ataupun 100 untuk nilai ambang batas terkecilnya. Tidak. Tapi misalnya di formasi C nilai ambang batas terkecilnya di sini teknisnya ya Bapak Ibu, saya berbicara teknisnya. Di sini misalnya 20. Nah, seandainya nih cuman ya 20 ini yang dijadikan nilai ambang batas oleh Kemenpan RB. Jadi tidak melihat apakah nilai ambang batasnya itu sama rata 100 di setiap formasi, tidak. Tapi nilai ambang batas yang terkecil itulah yang dinamakan NAB nantinya. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk NAB jika sudah ada kekosongan di sini, nah ini saya hapus terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi misalnya terdapat kekosongan, maka instansi itu akan memverifikasi. Nah, instansi di sini seperti yang sudah saya jelaskan, instansi ini bukan unit kerja Bapak Ibu, tapi misalnya di BKD, Badan Kepegawaian Daerah masing-masing, seperti itu. Jadi instansi akan memverifikasi di sini. Nah, memverifikasinya bagaimana Mas? Nanti memverifikasi yaitu THK2 non-ASN umum. Dengan artian di sini Bapak Ibu harus ketahui juga, harus dipahami bahwasanya untuk ketiga komponen ini nantinya akan diverifikasi
ada fitur ubah di akunnya instansi. Nah, di situ akan memverifikasi, oh ini memang benar non ASN, oh ini memang benar THK2. Kalau THK2 kan ada nomor registrasinya, non ASN kan bisa dilihat dari Bapak Ibu surat lamarannya dan sebagainya kan bisa dilihat di situ ataupun di aplikasi database-nya BKN. Tapi tidak semuanya akan masuk pada reformulasi. Nah, kenapa saya bilang tidak masuk di reformulasi? Di sini Bapak Ibu harus lulus passing grade di Sosmen 1. Jadi harus lulus semua nih. Barulah nantinya Bapak Ibu bisa masuk reformulasi. Nah, Mas, sampean kok bisa mengasumsikan seperti itu? Ini juga saya sudah koordinasi dan seperti yang telah disampaikan juga di edarannya BKN Bapak Ibu, bahwasanya di situ harus lulus ke 3 poin terlebih dahulu baru akan diadakan reformulasi. Jadi nantinya ketika 3 komponen itu Sosmen 1-nya ini lulus passing grade, barulah nantinya masuk pada optimalisasi. Nah, inilah informasi yang kemarin bahwasanya optimalisasi hanya dilakukan untuk nilai seleksi kompetensi teknis yang nilai terendah. Nah, terendah tersebut yang saya sampaikan bahwasanya misalnya A, B, C ini beda-beda nantinya nilai ambang batasnya. Di mana nilai manajerial sosial kultural dan wawancara masih memenuhi NAB. Jadi, di mana yang ketiga komponen itu bisa memenuhi lulus passing grade, Bapak Ibu. Ketiga komponen itu harus lulus passing grade. Barulah itu bisa direformulasikan, bisa dioptimalisasikan. Dan untuk nilai optimalisasi dari passing grade Sosmen 1 ini, Bapak Ibu bisa cek di Permenpan. Di sini saya sudah sediakan, kalau tidak salah yang ini ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bisa scroll atau mungkin ada tanggapan nantinya, tanggapi di bawah. Untuk nilai ambang batas reformulasi itu yang terakhir saya lihat di 971 tahun 2022. Yaitu tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Dan untuk Sosmen 1-nya itu Bapak Ibu bisa dicek di sini. Di sini Bapak Ibu, tapi saya silakan cek saja nilai passing grade untuk ketiga komponen itu. Kalau di sini saya lihat bahwasanya 130 untuk seleksi kompetensi dan kompetensi manajerial dan sosial kultural, sedangkan 24 untuk wawancara. Nah, Bapak Ibu bisa cek nih, nilai Bapak Ibu apakah memenuhi ambang batas ini terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak memenuhi ambang batas ini, maka Bapak Ibu tidak bisa masuk pada reformulasi optimalisasi. Karena di akun instansi nantinya itu sudah tidak muncul. Jadi tidak dimunculkan bagi yang tidak lolos ketiga ini. Ketiga komponen ini yaitu sosial kultural, manajerial, dan wawancara. Jika tidak lulus maka tidak masuk. Tidak bisa dilanjutkan untuk optimalisasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus memenuhi ketiga Sosmen 1 ini terlebih dahulu. Memenuhi passing grade terlebih dahulu, baru nanti bisa dioptimalisasikan. Nah, jadi langkah pertama yang harus memang kita bisa masuk optimalisasi, harus memenuhi ketiga, maksudnya unsur Sosmen 1-nya ini harus lulus passing grade terlebih dahulu. Barulah kita bisa masuk lagi di penjaringan optimalisasi. Tapi tidak begitu saja, pada penjaringan optimalisasi ini masih disaring lagi. Seperti apa penyaringannya? Jadi penyaringannya nanti Bapak Ibu yang masuk pada optimalisasi, di sini ada THK2 dan di sini ada non-ASN. Seperti pada penjelasan dari Kemenpan nomor 51 tahun 2023. Sedangkan untuk formasi umum, ini kemungkinan tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa masuk pada reformulasi. Saya kurang paham juga jika perubahan aturannya berubah. Tinggal tunggu saja tanggal 24 apakah masuk yang umum atau tidak. Seperti itu. Bapak Ibu bisa lihat di sini pada diktum keempat, yaitu optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan bagi peserta XTHK2 ataupun peserta non-ASN. Nah, THK2 ini sudah saya sering jelaskan bahwasanya ini yang sudah masuk pada database BKN semua ini Bapak Ibu. Dimana kalau THK2 ini biasanya paling maksimal itu 2005. Sedangkan non-ASN ini setelahnya 2005. Seperti itu. Barulah beliau-beliau ini yang bisa masuk pada reformulasi. Jadi ada penyaringan di sini. Nah, penyaringannya bagaimana? Seperti yang saya katakan bahwasanya instansi nanti di akun instansi itu akan menentukan, oh ini umum, oh ini THK2. Jadi menentukan seperti itu Bapak Ibu nantinya di akun instansi. Barulah nanti Bapak Ibu bisa masuk pada reformulasi. Nah, di sini Bapak Ibu saya perlu jelaskan bahwasanya THK2, XTHK2 itu mendapatkan sebuah
afirmasi di mana dia atau yang bersangkutan itu mendapatkan keistimewaan. Nah, keistimewaannya apa? Karena yang didahulukan yang pertama kali untuk reformulasi ini adalah THK2 terlebih dahulu, barulah non-ASN. Jadi di sini XTHK2 belum tentu juga XTHK2 ini bisa lolos formasi. Nah, XTHK2 juga belum tentu lolos formasi. Karena nantinya Bapak Ibu misalnya THK2 ini tidak lolos ke 3 poin itu juga sudah tidak bisa. Sosmen 1-nya tidak lolos maka tidak bisa masuk reformulasi. Kan seperti itu Bapak Ibu. Nah di sini XTHK2 yang lolos formasi itu bisa di instansi yang dia lamar di sini dan juga bisa di lintas instansi. Nah ini keutamaan dari XTHK2. Dan untuk formasinya, maksudnya untuk simulasinya saya jelaskan di kesempatan berikutnya. Kenapa? Karena misalnya contohnya seperti ini Bapak Ibu. Di suatu lembaga A, itu yang lolos dalam passing grade kemarin itu ada 1. Yang dibutuhkan 2. Kan ada 01. Nah ketika XTHK2 tersebut kemarin ada di posisi peringkat kedua, maka sudah dipastikan XTHK2 kemarin sudah pasti lolos Bapak Ibu. Entah dia di lintas instansi ataupun di instansi yang bersangkutan sendiri. Nah, jadi keutamaan XTHK2 itu seperti itu. Sekarang, instansi menurut Kemenpan RB itu seperti apa? Karena nih banyak yang ditanyakan kepada saya. Saya jelaskan di sini. Instansi yang dimaksud itu seperti apa? Instansi, nah, ini pemahaman instansi dan unit kerja. Di sini saya akan paparkan. Kalau instansi, misalnya di sini adalah Pemprov Jatim. Ini contoh instansi ya Bapak Ibu. Instansinya adalah Pemprov Jatim, Pemprov Jabar, atau seperti itu. Nah, di Pemprov Jatim ini terdiri dari beberapa unit kerja. Yaitu misalnya ada Dispendik, yaitu Dinas Pendidikan. Ada BKD Jatim, ada BPKAD Jatim. Nah, di sini Dispendik, kemudian BKD Jatim, BPKAD Jatim ini termasuk unit kerja. Jadi instansinya adalah Pemprov Jatim. Nah, juga ada instansi di sini. Misalnya instansinya Pemkab Bondowoso. Instansi ini Bapak Ibu. Nah, Pemkab Bondowoso juga memiliki unit kerja, yaitu Dispendik Kabupaten, kemudian BKD BWS, kemudian BPKAD Bondowoso. Nah, itu namanya unit kerja. Jadi, kalau kita pahami instansi di sini dalam artian antar instansi ini berarti Pemprov Jatim dengan Pemkab Bondowoso ini adalah instansi, antar instansi. Sedangkan kalau misalnya Bapak Ibu di sini dari Dispendik Kabupaten Bondowoso dengan BKD Bondowoso itu masih dalam satu instansi. Itu masih dalam satu instansi. Nah, misalnya di sini ini dari Dispendik Kab Bondowoso melamar di BKD Bondowoso. Ini masih dalam satu instansi Bapak Ibu. Atau BKD Bondowoso melamar di BPKAD Bondowoso. Ini masih dalam satu instansi karena ini unit kerja. Unit kerja dalam satu instansi. Beda halnya, misalnya Bapak Ibu bekerja di Dispendik Bondowoso dan melamar Bapak Ibu di Dispendik Jatim. Nah, ini namanya antar instansi. Jadi dari Dispendik Kabupaten Bondowoso ke Dispendik Jatim itu adalah antar instansi. Bisa difahami di sini ya Bapak Ibu. Jadi misalnya dari BPKAD Jatim melamar di BKD Bondowoso atau di kabupaten kota itu sudah lintas instansi. Nah, keutamaan dari K2 di sini itu bisa lintas instansi. Misalnya yang bersangkutan awalnya kan bekerja di Dispendik Jatim. Dia adalah sebagai THK2 di Dispendik Jatim. THK2 di Dispendik Jatim di sini. Nah, ini saya hapus terlebih dahulu biar tidak bingung nih Bapak Ibu semua. Ini saya hapus biar tidak bingung. Nah, yang bersangkutan misalnya Ahmad. Ahmad ini bekerja di instansi Dispendik Jatim. Ini saya ubah juga warnanya biar tidak sama. Nah, sini. Ini THK2 di Dispendik Jatim yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan atau beliaunya ini melamar di Dispendik Kabupaten Bondowoso. Ini kan lintas instansi ya Bapak Ibu. Nah, otomatis yang bersangkutan ini jika lolos di 3 poin, sosmen 1-nya ini lolos passing grade, ini bisa, lintas instansi ini bisa diterima. Tapi kan ada ketentuan juga, persyaratan-persyaratan. Apa persyaratannya Mas? Misalnya yang bersangkutan bersaing, kan diambil nilai yang terbaik. Bersaing dengan THK2 yang ada di sini. Nah,
Gimana nanti? Kan seperti itu. Mungkin akan diambil yang terbaik. Misalnya di Dispendik Kabupaten Bondowoso ini ada THK2-nya juga. THK2 yang sudah bekerja di instansi yang bersangkutan. Nah, otomatis dia akan bersaing dengan THK2 di Dispendik Kabupaten Bondowoso. Seperti, tapi ini bisa. Jika sudah lolos Sosmen 1 ini juga bisa lolos reformulasi. Nah, barulah nantinya akan dilakukan sebuah pemeringkatan itu, Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, juga misalnya Bapak Ibu di sini ada di BPKD Bondowoso THK2-nya. Kemudian melamar di BKD Bondowoso. Ini bisa jika lolos ketiga unsur Sosmen 1-nya, passing grade-nya lolos. Ini bisa masuk di BPKD Jatim dengan syarat di sini tidak ada THK2-nya juga. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan, Mas, bagaimana dengan yang statusnya P? Ini banyak sekali yang bertanya. P tidak bisa masuk Bapak Ibu ketika di formasi Bapak Ibu itu sudah terpenuhi. Karena reformulasi ini ditujukan untuk yang tidak lolos atau yang masih ada kekosongan formasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Kemudian yang saya sampaikan keistimewaannya XTHK2 itu adalah bisa antar instansi seperti itu. Sekarang reformulasi untuk non-ASN. Beda halnya dengan XTHK2 yang memiliki keistimewaan. XTHK2 itu memiliki keistimewaan Bapak Ibu, didahulukan yang bersangkutan. Jadi misalnya ada THK2-nya THK2 non-ASN, maka THK2 yang bisa naik ke atas. Seperti itulah keutamaan dari XTHK2. Nah, sedangkan untuk non-ASN ini tidak bisa lintas instansi, misalnya dari Pemprov Jatim ke Pemkab Bondowoso, ini tidak bisa. Nah, yang bisa dari Pemprov Jatim misalnya Dispendik ke BKD Jatim, ini masih satu instansi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti yang memverifikasi adalah dari masing-masing instansi, yaitu instansi saya sebut saja mungkin BKD. Nah, itu yang akan memverifikasi nantinya Bapak Ibu hasil dari ini. Yang selanjutnya akan dibuatkan sebuah SPTJM. Dan SPTJM disebut akan dikirim ke BKN ataupun BKD dan bermaterai di sini Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu antar lintas instansi dan juga unit kerja. Sekarang kita masuk pada simulasinya Bapak Ibu, simulasi. Di sini saya contohkan saja Bapak Ibu tidak lulus di sini saya contohkan saja menggunakan ini saja ya Bapak Ibu. Tidak lulus dalam artian seperti ini. Di sini ada formasi 2. Nah, formasi 2. Dan statusnya TL semua nih. Nah, TL semua. Maka, di sini Bapak Ibu, jika tidak lolos Sosmen 1, ini tetap kosong. Misalnya tidak lolos Sosmen 1-nya itu ini tetap kosong. Tapi bisa saja ini juga bisa ditempati dari THK2 ataupun non-ASN yang di sana. Tapi, maksudnya misalnya di sini masih tetap kosong. Non-ASN misalnya juga tidak ada yang lolos di sini. Sudah dilakukan reformulasi, tidak ada yang lolos, tapi ada THK2 dari instansi lain, ini bisa masuk di sini. Ini bisa direformulasikan ke sini. Seperti itu. Nah, kemudian misalnya di sini yang lolos 1. Nah, ini kemarin mungkin L, seperti itu. Dan di sini TL. Yang dibutuhkan formasinya 2. Masih ada yang kosong, sisa 1 kursi di sini. Saya hapus terlebih dahulu di sini. Jadi, ini sudah sisa 1 kursi ya Bapak Ibu. Nah, di sini ketika ada THK2-nya yang lolos Sosmen 1, maka ini bisa langsung masuk di sini. Karena yang diutamakan adalah THK2. Di sini THK2. Inilah yang diutamakan THK2. Meskipun di sini ada non-ASN, tapi THK2 yang masuk. Jadi THK2, non-ASN. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi yang diutamakan adalah THK2. Tapi di sini semuanya tentunya harus lolos dalam nilai ambang batas Sosmen 1-nya itu Bapak Ibu. Barulah bisa diakumulasikan. Sekarang Bapak Ibu kan sudah mengetahui nih perbedaan antara instansi dengan unit kerja. Jadi Bapak Ibu bisa mengasumsikan sendiri. Cek terlebih dahulu Bapak Ibu apakah ketiganya ini lolos terlebih dahulu. Misalnya, oh lolos ternyata. Ada kesempatan. Misalnya Bapak Ibu THK2 ya. Oh masih ada kesempatan. Kemudian setelah Bapak Ibu mendapatkan kesempatan itu, Bapak Ibu coba cek di akun ataupun di sana ada THK2-nya atau tidak. Misalnya ada THK2-nya yang Bapak Ibu lamar, maka saling bersaing di situ. Diambillah nilai yang terbaik.
Seperti itu loh Bapak Ibu. Misalnya di sana tidak ada, maka Bapak Ibu dipastikan bisa masuk ke situ. Nah, yang mengatur semua ini tentunya instansi yang memverifikasi dari akun SSCSN di akun instansi Bapak Ibu. Kalau kita lihat pada jadwal penyelesaian NIP 3 Tenaga Teknis tahun 2022, di sini Bapak Ibu, tanggal 11 sampai dengan 15 Agustus itu merupakan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh instansi, dan tanggal 16 sampai dengan 23 ini dilakukan pengolahan nilai, pengolahan hasil oleh BKD, yang nanti selanjutnya pada tanggal 24 Agustus ini akan dilakukan sebuah pengumuman prasangga, maksud saya. Prasangga dilakukan, dan selanjutnya Bapak Ibu bisa menyanggahnya tanggal 25 sampai dengan 27 Agustus tahun 2023, dan selanjutnya dijawab oleh BKD di sini tanggal 25 sampai dengan 29. Ini BKD atau siapa ini instansi yang memverifikasi intinya Bapak Ibu. Barulah nanti tanggal 30 Agustus ini adalah final penentuan Bapak Ibu diterima atau tidak. Jadi seperti itulah penjelasan terkait dengan adanya reformulasi ini. Semoga Bapak Ibu bisa memahami saat ini karena sudah saya jelaskan. Apakah Bapak Ibu termasuk di dalamnya atau tidak, coba di rank-rank terlebih dahulu. Cari data akurat, cari informasi. Karena nantinya Bapak Ibu belum tentu THK2 ataupun non-ASN itu bisa terjaring jika misalnya Bapak Ibu itu sudah tidak memenuhi dari ketiga poin passing grade itu, yaitu SOSMEN 1. Karena ini by system katanya Bapak Ibu, by system akan muncul ketika salah satu ini tidak memenuhi ambang batas, maka langsung tidak akan masuk pada reformulasi dan tidak bisa dimanipulasi kalau sudah by system Bapak Ibu. Jadi seperti itu, sehingga SPTJM yang akan dibuat tentunya akan valid Bapak Ibu. Karena kalau sudah bicara sistem kan tidak bisa dimanipulasi. Monggo misalnya ada komentar, silahkan cantumkan komentarnya di kolom komentar di bawah ini. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya maaf. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Aktifkan notifikasi di channel ini. Dan jadikan Abah Channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu untuk mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.